Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel saya Mega Manga. Di video kali ini saya akan lakukan manga collection untuk penutup tahun 2020 ini. Ya, kira-kira terakhir saya lakukan manga collection itu mungkin saat bulan Maret ya. Jadi udah sekitar 9 bulan. Banyak sih yang nambah. Saya nggak tahu sih berapa hitungannya, yang jelas sekitar 2100-an lebih lah, atau 2200 jumlahnya. Ya nggak usah berlama-lama, kita langsung mulai aja video manga collectionnya. Let's go. Ya, kita mulai dari rak yang di sini. Yang paling atas ini ada Alien Tanaka volume 1 sampai 3. Ini komik komedi ya. Lalu sampingnya ada Gash Bell volume 32. Ini saya belum lengkapin, masih belum sempat. Lalu sampingnya ada Croquette volume 1 sampai 15 tamat. Di sampingnya ada Law of Yueki volume 1 sampai 16 tamat. Ini salah satu komik shonen favorit saya juga. Saya suka dengan keunikan kekuatannya ya. Lalu di sampingnya ada Wiki of Law of Yueki Plus volume 1 sampai 5 tamat. Ini lanjutannya ya. Sampingnya ada One Shot Bad Company. Ini prequel dari komik GTO, Great Teacher Onizuka. Di sampingnya ada volume spesial dari Doraemon, yaitu kompilasi dari setiap chapter pertama dari volume 1 sampai volume 45 yang membentuk 2 volume. Lalu sampingnya ada Game Monster volume 1 sampai 5. Terus di bawahnya ada Hagemaru volume 3, 5, 7, 8, 9. Ini komiknya udah agak lama, jadi ya udah agak rusak-rusak gitulah. Lalu sampingnya ada Kurozakuro volume 1 sampai 7. Dan di sampingnya ada Look Up volume 1 sampai 8. Kalau ini komik tenis ya. Lalu sampingnya ada Metodo volume 1 sampai 4 tamat. Dan Midori Days volume 1 sampai 8 tamat. Ini salah satu komedi favorit saya. Agak unik ceritanya ya. Oke, lalu sampingnya ada Pokemon volume 1 sampai 14. Saya nggak tahu ini tamat atau enggak, yang jelas di Indonesia cuma sampai 14 doang terbitnya. Ini beda dari Pokemon biasa, ini lebih ke komedi ceritanya ya. Dan tokoh utamanya bukan Pikachu, mainkan Clefairy. Oke, lanjut lagi, sampingnya ada Roulette Battler volume 1 sampai 4 tamat. Ini pengarangnya sama dengan pengarangnya Kung Fu Boy, Takeshi Maekawa. Lalu di bawahnya ada Rave volume 1 sampai 35 tamat. Ini pengarangnya sama dengan Fairy Tail ya, Hiro Mashima. Cuman kalau dari segi cerita saya lebih suka Rave ini. Ceritanya lebih lebih teratur menurut saya. Lalu di sampingnya ada Vinland Saga volume 1 sampai 12. Ini nggak tamat, cuman sampai di Indonesia cuma sampai 12 ini doang, nggak terbit lagi. Dan di bawahnya ada komik Pluto karangan Naoki Urasawa X Osamu Tezuka. Ini sampai 8, cuman saya belum punya volume 5 dan 8-nya. Susah banget nyarinya. Walaupun ada, biasa mahal banget dan udah nggak masuk akal harganya. Lalu sampingnya ada Yawara volume 1 sampai 7. Ini juga karangan Naoki Urasawa. Cuma udah lawas banget ini. Saya nggak tahu kan ini tamat atau enggak sih. Yang jelas di Indonesia cuma sampai 7 kalau nggak salah. Dan di belakangnya ini ada Beelzebub volume 1 sampai 28 tamat. Ini juga salah satu komik shonen favorit saya. Tentang perkara anak SMA ya. Cuman pakai kekuatan. Tokoh utamanya punya kekuatan, yaitu seorang bocah iblis yang selalu bersama dia. Lalu sampingnya ada Monster Soul volume 1-2. Ini semacam one shotnya Hiro Mashima ya, pengarang Ref tadi. Cuma 2 volume udah tamat. Lalu sampingnya Kindaichi Special Case 1-2 tamat. Lalu ada Change Guy volume 30. Kita geser dulu ini. Ada Toto volume 1 sampai 5 tamat. Uzumaki 1 sampai 3 tamat. Ini sepertinya bukan asli sih, ini bajakan. Soalnya saya nggak kenal ini.
penerbitnya. Kertasnya juga agak buram ya dalamnya. Lalu sampingnya ada Wild Baseballer volume 1 sampai 6 tamat. Lalu ada Yaiba volume 4 sampai volume 4, 10 dan 18. Oke, lanjut ke bawahnya. Di bawahnya ada Sanzoku O volume 1 sampai 13 tamat. Ini cerita tentang samurai ya. Saya suka ceritanya ini. Unik, pertarungannya pakai strategi ya, nggak asal bertarung doang. Di belakangnya ada dari pengarangnya sama dengan Sanzoku tadi, Hirofumi Sawada. Yang ini ada Sana Yoshitsune volume 1 sampai 22 tamat, dan dilanjut dengan Sana Yoshitsune Genpei War volume 1 sampai volume 29 tamat. Ini cerita mirip sih sama Sanzoku O, cuman beda tahun ya, beda zaman. Tapi kalau dari segi tata cara menjalankan ceritanya, saya rasa sama. Pertarungan samurai yang menggunakan strategi dan taktik-taktiknya. Saya rekomendasikan ini sih untuk orang yang suka tema-tema perang gitu, apalagi perang-perang samurai. Oke, lanjut di bawahnya. Di sini kumpulan komik acak sih. Ini ada komik-komik double dan Detektif Conan versi lama. Saya udah nggak koleksi lagi Conan karena mau lengkapin yang versi baru aja, yang premium itu. Jadi versi lama udah saya nggak update lagi. Ini juga ada beberapa komik acak ya. Terus ada Digimon di sini, Digimon Zero 2, Digimon Tamers. Zero 2 tamat 2 volume, Tamers tamat 4 volume. Lalu ada Golden Age tamat 3 volume. Ups, ini kenapa bisa di sini sih? Oke. Di bawahnya juga ada beberapa komik acak dan komik Cina ini ya, Ip Man 1 sampai 4 tamat. Dan di sampingnya ada kumpulan majalah komik Shonen Star dari edisi pertama sampai edisi terakhir saya punya lengkap. Lalu ada Shonen Magazine juga, edisi pertama sampai edisi terakhir juga lengkap ini. Kalau di total ini majalah komiknya sekitar 250 komik kalau nggak salah. Cuman sayang banget udah nggak ada ya majalah komik kayak gini. Terakhir terbit itu bulan 2013, tahun 2013. Di sampingnya ada beberapa action figure kayak Gundam, Digimon, dan beberapa action figure One Piece maupun Dragon Ball. Dulu sempat koleksi sih, cuman sekarang lebih fokus ke koleksi komik aja. Itu dia yang di rak ini. Kita pindah ke rak selanjutnya. Oke, kita masuk ke rak yang ini. Kita mulai dari paling atas dulu ya. Di paling atas ini paling ujung ada komik Egg Edge volume 1. Lainnya udah nggak terbit lagi ya, karena ya kalian tahu masalahnya apa. Di sampingnya ada Apollon on the Slope volume 1 sampai 9 tamat, ditambah dengan satu volume spesial tambahan. Ini cerita tentang apa ya? Cerita tentang pemusik lah, sejenis itu. Cinta dan musik, love and music. Cukup bagus sih menurut saya. Lalu sampingnya ada Assassination Classroom volume 1 sampai 21 tamat. Ini saya belum baca sama sekali. Belinya udah lama, cuman saya belum baca. Masih simpen-simpen. Lalu sampingnya ada At Night I Move. Ini baru saya baca beberapa hari yang lalu dan ceritanya bagus menurut saya. Betul kata orang, ini kayak mirip Death Note ya. Banyak kayak apa ya, taktik-taktiknya gitu. Pertarungan taktik. Lalu sampingnya ada Atelier of Witch Hat. Ini saya belum baca, baru beli. Walaupun beli bekas sih. Lalu sampingnya ada Bakuman volume 1 sampai 20 tamat, tentang pembuat manga ya. Pengarangnya sama dengan Death Note. Sampingnya ada Barakamon volume 1
sampai 18 tamat. Ini juga saya belum baca. B juga udah lama cuman belum baca sama sekali. Masih banyak sih komik-komik belum baca saya di sini. Karena banyak banget jadi bacanya butuh waktu ya. Sampingnya ada Handakun, ini kalau nggak salah prequelnya Barakamon. Lalu ada Handakun Antologi, ini kayaknya kumpulan cerita pendeknya ya. Seperti kalian lihat ada Mary Martin, ini bekas X-Ren ya, nggak mau hilang. Jadi ya terpaksa deh, nggak bisa diapa-apain lagi. Lalu sampingnya ada Black Clover volume 1 sampai 13 yang terbaru di Indonesia. 14 katanya tahun depan ya, cocok. Tahun depan atau tepatnya bulan depan sih, Januari terbitnya. Jika saya belum baca sama sekali, bahkan setengahnya masih tersegel ya. Dulu sih udah pernah baca, cuman udah lupa ceritanya. Lalu sampingnya ada Bleach volume 1 sampai 14, lalu sini 15, terus sampai terakhir 74 tamat. Ini udah baca lama, cuman saya nanti mau baca ulang lagi sampai tamat. Dulu baca tamatnya cuma dari web doang, ikutinnya jadi setengah-setengah doang ya. Kalau ini kan langsung tamat, langsung lanjut dari pertama sampai tamat ya. Lalu sampingnya ada Tsubasa volume 1 sampai 21 tamat, cuman kurang volume 10. Entah kenapa saya lupa, ternyata belum punya volume 10. Akhirnya pesan lagi deh, tinggal nungguin datang sih sampai lengkap. Lalu sampingnya ada Cell at Work volume 1 sampai 3, kabarnya tamatnya di volume 6 nanti ya. Lalu sampingnya ada Shinchan the Movie. Lalu sampingnya ada Cross volume 1 sampai 26 tamat. Ini salah satu komik favorit saya juga tentang perkahwinan SMA. Ini sebenarnya franchise-nya banyak banget, cuman yang terbit di Indonesia cuma Cross doang. Saya harapnya sih terbit sama kayak Wars, QP, pokoknya banyak lanjutannya ini. Lalu sampingnya ada Death Note volume 1 sampai 12 tamat. Terus sampingnya ada Conan movie, movie 1, 2, 3, 4, ada 4 movie ya. Judulnya panjang-panjang banget, gak usah saya sebutin. Sampingnya ada Conan spesial, yaitu kompilasi beberapa tema ya. Lalu di sampingnya ada Dragon Ball volume 1 sampai 42 tamat. Lalu ada Dragon Ball The Time I Connected and Shamcha one shot ya. Lalu sampingnya ada Acid 21 volume 1 sampai 13. Terus sini ada volume 14 sampai 37 tamat. Ini salah satu komik olahraga favorit saya, Acid 21. Di sampingnya ada Fairy Tail volume 1 sampai 63 tamat. Ini pengantarnya sama dengan ref yang tadi yang saya sebutkan ya. Cuma dari segi cerita saya lebih suka ref yang tadi. Sampingnya ada Fairy Tail Zero, ini semacam spin-off-nya. Lalu ada Fairy Tail Happy Adventure, ini juga semacam spin-off. Terus di sampingnya ada Fire Factor Daigo volume 1 sampai 20. Ini tentang pemadam kebakaran. Saya suka juga dengan ini, dan lagi ada cerita di Indonesia juga. Pokoknya ini lumayan seru untuk diikutin. Sampingnya ada Fire Force volume 1 sampai 15. Yang terbaru di Indonesia 15 ya. Saya belum baca sama sekali ini. Nunggu banyak-banyakin aja dulu. Sampingnya ada Flame of Recca volume 1 sampai 17. Ini bacaan favorit saya dulu waktu waktu SD. Cuman sekarang udah dibikinin versi premiumnya. Saya mau baca ulang lagi nanti. Lalu di sampingnya ada Gyo dari Junji Ito volume 1 2 tamat one shotnya. Ini kayaknya satu-satunya komik Junji Ito yang dirilis legal di Indonesia ya. Kabarnya sih tahun depan bakal banyak
bakal banyak rilisan Junji Ito dari MNC maupun Alex, ya kita tunggu aja. Lalu sampingnya ada Haikyuu volume 1 sampai 23 masih ongoing di Indonesia ya. Di Jepangnya sendiri sih udah tamat. Terus ini katanya bagus banget kata orang-orang. Saya nunggu sampai banyak banget sih baru baca. Sayangnya cuma masih pakai kertas koran ya, padahal katanya bagus banget ceritanya. Nah, kita lanjut lagi, sampingnya ada Hunter x Hunter volume 1 sampai 36. Ini sayangnya lagi hiatus. 36 volume terakhirnya itu. Mudah-mudahan lanjut sih. Udah 2 tahun hiatus saya kalau nggak salah. Lalu sampingnya ada Kaguya-sama Love is War volume 1-2. Ini saya baru baca 1 volume dan saya lumayan suka ceritanya sih. Lalu sampingnya ada Kenji volume 1 sampai 12. Ini tentang kungfu ya. Dan ini komik ini menurut saya bagus kalau untuk orang yang mau belajar kungfu karena di dalamnya diperlihatkan step-stepnya dalam melakukan kungfu tersebut. Jadi kita juga bisa sekaligus mempelajarinya. Lalu sampingnya ada Komi berkomunikasi volume 1-6 tamat lagi, ongoing. Ini kalau nggak salah tamatnya belasan komik sih kalau nggak salah, atau belum tamat ya di Jepang, lupa saya. Lalu sampingnya ada Kunimitsu volume 1 sampai 27 tamat. Ini salah satu komik unik yang temanya tentang politik ya. Cuman politik yang dibawakannya itu nggak serius cuma, tapi pakai komedi-komedi gitu lah. Jadi enak untuk diikutin. Lalu sampingnya ada Kung Fu Boy Premium volume 1 sampai 18 tamat. Dilanjut dengan New Kung Fu Boy Premium volume 1 sampai 5. Lalu di sini ada volume 6 sampai 10-nya. Tamat juga. Terus lanjut ada Kung Fu Boy Legend volume 1 sampai 25 yang terbaru di Indonesia. 26 kayaknya tahun depan juga, bulan Januari. Lalu sampingnya ada Chin Me Other Story, ini spin-off-nya ya. Lalu sampingnya ada Mr. Full Swing volume 1 sampai 24 tamat. Ini tentang baseball, cuman banyak komedinya menurut saya. Lalu sampingnya ada My Hero Academia volume 1 sampai 15. Ini udah ketinggalan agak jauh dari versi Jepang ya, yang sekitar, kalau Jepang kalau nggak salah udah volume 29. Kita kekurangan setengah, jauh banget ketinggalannya. Lalu samping ada Naruto volume 1 sampai 72 tamat. Lalu ada semacam spin-off atau lanjutannya ya, Naruto Seven Hokage and the Scarlet Spring. Lalu ada Naruto Data Book 1, 2, 3. Terus lanjut ada Boruto, lanjutannya Naruto film 1 sampai 7 di Indonesia yang terbaru. Lalu sampingnya ada Nisekoi volume 1 sampai 25 tamat. Ini juga salah satu manga romantik komedi ya. Saya udah baca dulu cuman udah agak lupa ceritanya. Cerita intinya sih tahu, cuman cerita detail-detailnya lupa. Lalu sampingnya ada komik favorit saya sepanjang masa, One Piece volume 1 sampai panjang sampai terakhir terbaru 94 di Indonesia ya. 95 mungkin tahun depan ya. Terus sampingnya ada One Piece Data Book Red, Blue, Yellow, Green, dan Blue Deep. Ada 5 yang terbit sejauh ini di Indonesia. Lalu ada One Piece Party volume 1 sampai 5. Ini semacam apa ya? Ya komik-komik tambahan gitulah. Nggak ada hubungannya sama cerita asli sih. Sama juga kayak ini Chopperman volume 1 sampai 6. Cuma sampai 5 doang yang ada nomornya. Yang satu ya kita anggap aja 0 ya. Lalu ada Wanted, ini kumpulan komik Ichiro Oda sebelum bikin One Piece. Lalu sampingnya ada One Punch Man volume 1 sampai 8. Lalu ada volume 9 sampai 21 yang terbaru di Indonesia. Ini lumayan cepat sih karena cuma kurang 1 volume dari versi Jepangnya, yaitu volume 22. Terus sampingnya ada Samurai X volume 1
sampai 28 tamat, dan komik tambahannya Samurai X Restoration volume 1-2 tamat. Ini belum saya baca sama sekali yang ini. Yang ini udah pernah dulu, cuman udah agak lupa ceritanya. Nanti mau saya baca ulang. Lalu sampingnya ada Shinobino volume 1-6 tamat. Ini kayak ceritanya lumayan bagus, cuman sayang terlalu sedikit, jadi ceritanya kayak apa ya, terburu-buru gitu. Lalu sampingnya ada The Shape of Voice. Ini betul-betul bagus banget ceritanya menurut saya. Ini mengajarkan kita tentang kemanusiaan ya. Kemanusiaan. Pokoknya ini ceritanya bagus banget. Lebih dari sekedar komik romantic komedi. Nggak ada komedinya sih. Ada tapi dikit. Ya, intinya ini mengajarkan tentang bagaimana kita memperlakukan manusia ya. Lalu sampingnya ada Solanin volume 1-2 tamat. Ini juga mirip-mirip sih sama Shape of Voice, ceritanya tentang kemanusiaan juga. Apalagi nih Solanin saya suka covernya, bagus. Yang saya nggak suka cuma satu, kertasnya tipis banget, kertas koran. Lalu sampingnya ada Promised Neverland volume 1-15. Ini kalau main cepat menurut saya terbitnya. Tinggal 5 volume lagi tamat ya, di volume 20. Lalu sampingnya ada Tokyo Ghoul volume 1-14 tamat. Dilanjut dengan Tokyo Glory volume 1-12 sekarang yang terbaru Indonesia. Ini tinggal 4 volume lagi tamatnya. Lalu sampingnya ada Toriko volume 1-28. Ini tamatnya kalau nggak salah volume 43. Jadi ya kurang sekitar 15 komik lagi lah. Tapi agak lambat ya terbitnya menurut saya. Mudah-mudahan dipercepat deh. Lalu sampingnya ada Whistle volume 1-24 tamat. Ini tentang sepak bola, dan menurut saya ini satu-satunya komik yang sepak bola yang nggak ada apanya, yang nggak ada sama sekali kekuatan-kekuatannya sejauh yang saya baca sih, karena banyak juga komik sepak bola yang belum saya baca. Tapi sejauh yang saya baca ini paling masuk akal, dan berlogika. Lalu sampingnya ada kayaknya lanjutannya Whistle W, saya belum baca sama sekali. Terus sampingnya ada Yu-Gi-Oh! Premium volume 1 sampai 22 tamat. Ini yang versi baru ya, versi lamanya kan dulu sampai 38 volume. Lalu sampingnya ada Yu-Gi-Oh! Air. Ini semacam cerita sampingan, spin-off, 5 volume tamat. Lalu ada Yu-Gi-Oh! GX. Ini saya nggak tahu bacanya GX atau CX, suka salah-salah nih. Ini 1-9 tamat. Kalau ini kayaknya udah nggak ada hubungannya sama cerita utama yang ini ya, saya belum baca sih yang ini. Lalu sampingnya Yu Hakusho. Ini pengarangnya sama dengan Hunter x Hunter tadi. Ini tapi kayaknya ini yang keluar lebih dulu. Ini salah satu komik favorit saya juga dulu waktu kecil. Sampai sekarang masih sih. Cuman endingnya kayak absurd ya. Kayak dipercepat banget endingnya. Itu doang sih yang disayangkan. Selanjutnya mulai di sini komik yang ukurannya lebih gede ya, kayak gini. Yang pertama ada Club Activity SWAT. Ini omnibus, jadi 2 volume dalam 1 volume. Omnibus edition ya, 2-in-1. Makanya tebal banget. Ini ceritanya kocak dan apa ya, seakan meledek komik-komik olahraga ya yang ada di Jepang dengan realita yang terjadi di sana. Ini recommended banget karena ceritanya ringan, gampang diikutin, dan kocak juga. Lalu sampingnya ada Demon Slayer volume 1-3 yang baru 3 ya di Indonesia. Ini ceritanya juga ringan, gampang diikutin. Selain itu kertasnya udah black paper, jadi mantep. Ini juga salah satu manga yang paling, bukan salah satu sih, kayaknya tahun ini manga yang paling banyak penjualannya di dunia ya. Hampir 80 juta kalau nggak salah, ngalahin One Piece. Luar biasa banget. Terus sampingnya ada Conan Edition, seperti yang tadi, Conan Movie Edition tadi, cuman yang ini udah pakai book paper ya. Entah kenapa ada yang book paper, ada yang enggak. Mungkin yang di atas waktu itu belum zamannya book paper kali. Lalu sampingnya Detektif Conan Premium volume 1-4. Nah, ini yang saya bakal lengkapin nanti
Sekarang udah volume 4 ya. Nanti Januari ada volume 5 nya terbit, jadi lumayan cepet sih. Kalau volume 5 berarti nanti udah 10 volume aslinya ya, karena ini juga 2 in 1 edisi omnibus juga. Terus sampingnya ada novel detektif Conan, ada 2, ini belum saya buka sama sekali. Terus sampingnya ada Doraemon petualangan, ini juga udah pakai book paper ya, rata-rata sih udah pakai book paper sih di sini. Terus sampingnya ada Dragon Ball Super volume 1 sampai 10 yang terbaru Indonesia. Volume 11 juga Januari keluar. Ini Januari banyak banget komik baru yang bagus-bagus ya keluar. Lalu sampingnya ada Dragon Ball Super Heroes. Ini ceritanya menurut saya nggak terlalu bagus sih. Kok nanti rencana mau dijual aja atau dibagiin ke orang. Soalnya saya nggak suka ceritanya. Lalu sampingnya ada Eden Zero volume 1 sampai 5 yang terbaru Indonesia baru 5 ya. Lalu ada Fairy Tail 100 Years Quest, ini semacam lanjutannya atau spin-off-nya juga. Dan sampingnya ada Kindaichi 37 volume 1 sampai 4. Ini betul-betul belum saya baca sama sekali. Semua volume masih segel. Saya belum boleh baca. Padahal saya yang Kindaichi normal aja nggak punya. Tapi yang Kindaichi yang ini punya. Saya tertarik beli karena ya book paper sih, jadi enak dilihatnya, tebal. Lalu sampingnya ada Map Psycho volume 1-2. Ini juga volume 3 nya bakal ada Januari kalau nggak salah. Lalu kita ada novel Naruto dan novel One Piece. Lalu sampingnya ada Slam Dunk Deluxe Edition volume 1 sampai 3. Terus kita lanjut ke bawah. Di sini ada volume 4 sampai 24 tamat. Ini bagusnya, ada di setiap komik ada halaman berwarnanya. Lalu di sampingnya ada Spring Garden, ini one shot serial cantik. Lalu ada Spy X Family, ini salah satu manga favorit saya yang terbit tahun ini. Apalagi book paper juga ya, jadi enak dibacanya. Lalu sampingnya ada The Quintessential Quintuplets atau Gotobon volume 1 sampai 7. Ini kalau main cepat terbitnya ya. Udah volume 7 aja. Kayaknya bakal cepet tamat nih. Mungkin 2-3 tahun kemudian udah tamat. Lalu sampingnya ada Fake Ippo volume 1 sampai, ini panjang banget ini komik, sampai 124. Ini komik terpanjang yang saya punya. Ini tentang tinju ya, tapi bukan cuma tinju sih, ada juga kayak kehidupan sang petinju itu selain tinjunya, jadi menarik juga untuk diikuti. Makanya sampai sekarang masih terbit juga, karena ya tinju kan gak ada habisnya kecuali orang yang pensiun ya. Terus lanjut sampingnya ada GTO Channel Izuka volume 1 sampai 25 tamat. Terus ada lanjutannya GTO Shonen 14 Days volume 1 sampai 9 tamat. Terus ada prequelnya Shonen Jonegumi volume 1 sampai 15 tamat. Kayaknya ini semua franchise-nya GTO ya. Sama dengan Bad Company yang one shot tadi yang paling pertama, yang saya sebutin di rak yang satunya. Lalu sampingnya ada Love and College volume 1 sampai 12 tamat. Ini pengennya sama dengan Midori Days, cuma ceritanya agak lebih dewasa ya. Ini mulai dari Ippo ini komik-komik level semua ya. Lalu sampingnya ada Parasite volume 1 sampai 10 tamat. Ini kalau cover sih nggak menarik, cuman pas baca ternyata bagus banget ceritanya. Coba dibaca deh, ini bagus juga ceritanya tentang tangan kanan yang menjadi monster. Lalu ada Soul Eater volume 1 sampai 25 tamat. Ini pengarangnya sama dengan Fire Force dan saya juga belum baca. Lalu ada Soul Eater Note volume 1 sampai 5 tamat. Ini saya nggak tahu ini spin-off atau apanya, karena saya belum baca juga ini maupun ini. Jadi nanti aja saya review kalau udah baca ya. Lalu di sampingnya ada 20th Century Boys volume 1 sampai 22 tamat.
dan 21st Century Boys volume 1-2 tamat. Di sampingnya ada one shot dari Adachi Mitsuru and Victor Boy. Ini halaman berwarnanya banyak banget ya di buku ini, hampir 40 halaman, semuanya halaman berwarna. Jadi enak dibacanya. Lalu sampingnya ada Ajin volume 1 sampai 10, dan di sini volume 11 sampai 14. Yang terbaru baru 14 ya. Dan di Jepang terbaru itu kalau nggak salah 16. Dan udah mau tamat katanya. Lalu sampingnya ada Bakemonogatari volume 1 sampai 4. Ini saya belum baca sama sekali semuanya. Jadi saya nggak tahu ini bagus atau enggak. Nanti kalau sudah baca baru bisa dibilang. Sampingnya ada Blood of Immortal volume 1 sampai 30 tamat. Ini tentang samurai juga ya yang nggak bisa mati. Saya belum baca lengkap sih, baru sedikit-dikit. Lalu sampingnya ada Death Notice. Ini ceritanya dalam banget, bagus banget. Tentang pemberitahuan kematian. Pokoknya ceritanya agak suram ya. Makanya dapat level dewasa. Lalu sampingnya ada Detektif Conan Zero Tea Times. Ini spin-off-nya Conan. Book paper. Kalau ini bukan level sih, yang normal aja. Lalu sampingnya ada Erased volume 1 sampai 6. Ini belum saya baca karena saya nungguin tamat. Tinggal 3 komik lagi tamat. Dan katanya di Januari volume 7-nya terbit. Jadi tinggal 2 lagi nanti deh. Sampingnya ada Giant Killing volume 9, 14, 17. Ini tentang sepak bola ya, cuman tokoh utamanya bukan pemain tapi manajer. Jadi agak unik ya, beda dengan komik-komik bola biasanya. Lalu di sampingnya ada Goku Shufudo. Ini komik terbitan tahun 2020 yang merupakan salah satu favorit saya juga. Tentang Yakuza yang menjadi bapak rumah tangga. Pokoknya ceritanya unik. Lalu sampingnya ada I Am a Hero 1 sampai 22 tamat. Ini tentang zombie kalau nggak salah. Saya belum baca sih, jadi kurang tahu. Banyak banget ya belum saya baca. Kira-kira lebih dari setengah belum saya baca. Cuman asal beli doang. Lalu sampingnya ada Monster volume 1 sampai 18 tamat. Ini salah satu karya Naoki Urasawa yang paling saya suka juga, selain 20th Century Boys. Ini tentang seorang dokter ya, yang menyesal karena telah membangkitkan seorang monster. Lalu sampingnya ada karya Naoki Urasawa juga, Mujirushi. Ini salah satu komik Indonesia yang paling bagus cetakan yang pernah saya lihat. Ini baru terbit bulan ini ya. Kalau mau coba lihat apakah cerita Naoki Urasawa itu cocok dengan kalian atau tidak, coba baca Mujirushi deh. Karena ini ceritanya khas Naoki Urasawa banget. Lalu sampingnya ada Phantom of Battleship Yamato 1-14 tamat. Juga belum saya baca. Lalu sampingnya ada Planetes volume 1-4. Ini tentang cerita umat manusia sekarang banyak hidup di luar angkasa ya. Unik juga sih anunya, latarnya gitu atau ceritanya. Ini pengarangnya sama dengan pengarang Vinland Saga, Makoto Yukimura. Lalu sampingnya ada Rainbow volume 1 sampai 22 tamat. Ini ceritanya agak suram ya, tentang anak-anak yang pernah tinggal di penjara anak dan kisah-kisah mereka. Lalu sampingnya ada Sherlock 1, 2, 3, 4, ada 4 buku ya dengan kisah-kisah yang berbeda setiap bukunya. Lalu sampingnya ada Chiruran Shinsengumi Requiem. Mulai dari sini ini semua terbitan Akasha ya, semacam levelnya MNC lah, yang khusus cerita dewasa. Chiruran baru 3 volume ya, menceritakan tentang Shinsengumi, pasukan yang ada di Jepang pada saat zaman perpindahan zaman ya, dari samurai ke zaman pokoknya zaman setelah samurai gitu. Lalu sampingnya ada City Hunter Rebirth. Ini spin-off-nya City Hunter. Yang kalau ini cerita originalnya, cerita aslinya, sedangkan ini spin-off-nya.
Lalu ada Fist of North Star volume 1 sampai 3. Ini kalau di Indonesia dulu namanya Tinggi Bintang Utara, atau bahasa Jepangnya Hokuto no Ken ya. Ini komik lama, cuman diterbitin ulang dengan format premium. Sama kayak si Tante Rin juga sih. Komik lama yang diterbitin dengan format premium. Ini juga salah satu komik Indonesia dengan cetakan terbagus menurut saya. Lalu ada Record of Ragnarok volume 1-2. Ini saya suka ceritanya, pertarungan antara manusia dan dewa. Kita bakal menjumpai banyak nama-nama yang familiar di sini ya. Kabarnya ini mau dibuat animenya sih. Lalu sampingnya ada karya dari Osamu Tezuka, Buddha volume 1 sampai 8 tamat. Ini belum saya baca. Udah beli sekitar setengah tahun yang lalu, tapi belum saya baca sama sekali. Lalu sampingnya ada komik nostalgia ya, Ninja Hattori volume 1 sampai 16. Kayaknya sih tamat. Udah lupa juga sih. Lalu sampingnya ada novel Tokyo Ghoul, Days, Void, dan Pest. Lalu sampingnya ada novel Death Note, yaitu Another Note dan I'll Change the World. Ini hardcover ya. Lalu sampingnya ada salah satu komik Indonesia terbesar ya, Full Metal Alchemist volume 1 sampai 18 tamat. Lalu sampingnya ada Shinchan tersembunyi ini. Sampingnya ada Chimpuy, ini The Complete Work of Fujio. Ini gede-gede banget, lebih gede bahkan dari Full Metal Alchemist. Ada Chimpuy, Jungle Kurobe, Pajamaman, Mirakuru, dan The Vincent the Castaway. Kalau nggak salah masih kurang satu saya, cuman saya lupa apa judulnya. Oke, itu dia manga-manga terbitan Indonesia ya. Selanjutnya kita coba yang manga impor. Let's go. Oke, kita mulai dengan komik-komik asli Jepang, tankobon. Yang paling pertama ada Hajime no Ippo volume 41, 42, 44. Ini rata-rata banyak yang volume acak karena saya belinya acak sih. Cuman mau sekedar koleksi doang. Lalu sampingnya ada Shingeki no Kyojin volume 5, 6, 7, 10. Lalu ada Trinity Blood. Lalu sampingnya ada guidebooknya Full Metal Alchemist. Lalu ada One Punch Man volume 13. Ada Bleach volume 17, 25. Lalu ada Gintama volume 1 dan 3. Ini sayang banget gak bisa terbit di Indonesia ya. Mungkin karena jokesnya terlalu vulgar. Lalu ada Hunter x Hunter volume 27, 34, 35. Ada Toriko volume 2, 3, 4, 5. Lalu ada Death Note volume 2, 3, 7, 8, 9, 11. Lalu ada Dragon Ball. Ini salah satu yang lengkap ya. Volume 1 sampai 42 tamat. Tapi nggak ada volume 35 nya. Habis volume 34 langsung 36. Mau dicari juga udah susah banget ya. Udah nggak ada yang jual. Lalu sampingnya ada Jojo. Saya belum baca Jojo dari part 3, seterusnya sih cari. Saya nggak kenal ini apa. Yang saya tahu cuman ini. Ini volume pertamanya Phantom Blood. Selebihnya saya nggak tahu. Ini tulisannya Steel Ball Run. Ini Jojo Leon. Kalau nggak salah Jojo Leon yang terakhir ya. Tolong dikoreksi kalau salah karena saya nggak tahu sama sekali. Lalu sampingnya ada Naruto. Ini volume 40. Ini kalau nggak salah 48. Ini 50. 5. Ini 51 atau 52 lah. Dan ini saya lupa. Ini kalau nggak salah 68 deh. 68, terus ini 69. Dan ini Naruto Databook, Naruto Shippuden Databook ya. Lalu lanjut sampingnya The One Piece. Ada volume 2. Ini udah kelihatan banget lamanya. Udah mulai hilang gambarnya. Ada volume 40. Lalu dari sini berurutan semuanya 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 78. Berurutan ini nggak ada
nggak ada jaket covernya, hilang. Ini balutan terus dari 50 sampai yang terbaru 97. 98 keluarnya nggak tahu bulan berapa tahun depan. Ini ada yang double, ini 76, cuma yang satu nggak ada jaketnya. Lalu sampingnya ada One Piece Databook Red, Blue, Yellow versi Jepang. Dan sampingnya ada 28th Century Boys versi Jepang, volume 2, 9, 10, 18, 19, 21, dan 21st Century Boys volume 1. Sampingnya ada Real, volume 10, karangan Takehiko Inoue, yang pengarangnya Slam Dunk. Terus ada Vinland Saga volume 11. Dan yang penghujung Kingdom volume 58. Ini salah satu komik favorit saya juga. Sayang nggak ada versi Indonesia-nya ataupun versi Inggrisnya, jadi susah mau baca yang fisiknya ya. Saya beli ini cuma untuk koleksi doang, nggak bisa dibaca. Ya, itu dia komik Jepang. Kita lanjut lagi ke komik impor lainnya. Oke, di sini ada One Piece versi Mandarin volume 90, 91, 92, dan 93. Ini kebetulan dapat di Shopee dengan harga murah, jadi saya beli. Kebetulan saya memang mau koleksi One Piece dalam berbagai bahasa sih. Ya nggak semua volumenya, cuman beberapa aja doang. Kayak ini juga, ini One Piece versi Perancis ya. Lalu di sampingnya ada, setelah ini mulai dari sini ada volume versi Inggris ya. Ini ada Back volume 5 dan 10, terus ada Blam volume 9, lalu ada Bleach, ini volume agak acak ya, volume 14, 16, 18, 19, 22, 23, 26, 28, 29, 34, 36 sampai 41 dan 44. Lumayan banyak sih yang lanjutnya, kayak dari 36 ini sampai 41 lanjut semua. Nanti saya mau lengkapin juga ini versi Inggrisnya, berhubung udah terlanjur banyak yang saya punya. Lalu sampingnya ada Chainsaw Man volume 1. Ini juga saya melengkapi versi Inggrisnya karena cuman 10 volume, jadi gampangnya dikoleksi, dikit doang. Lalu ada Death Note volume 5 dan 6. Terus ada Conan Special Suichi Akai 1-2. Lalu ada Dr. Stone volume 1 sampai 6. Ini ceritanya bagus ya, tentang manusia kembali ke zaman purba, cuman udah mempunyai kemampuan pada sains, jadi unik ya ceritanya. Lalu sampingnya ada Acid 21 volume 29, lalu Fairy Tail 16, Film of Eureka 29, GTO 22, lalu Hikaru no Go 345, Kurozakuro volume 1, Kuroko Basketball 11-12, ini omnibus ya, 2 in 1, makin tebal. Lalu ada Magi volume 24, Mar volume 3 dan 7. Ini Mar pengarangnya sama dengan Flame of Eureka, namanya Nobuyuki Anzai. Lalu sampingnya ada Monster Hunter Orange, ini dari game ya, cuman yang gambar ini pengarangnya Fairy Tail Hiromashima. Lalu sampingnya ada My Hero Academia versi Inggris, versi Viz Media, volume 1 sampai 11. Lalu ada Naruto 18, 20, 40, 59, Midori Days volume 6, lalu One Piece Omnibus 3 in 1 volume 1, 2, 3, volume 34, 65, 69. Lalu dari sini volume 71 sampai yang terbaru itu volume 94. Sebenarnya 95 udah keluar sih, cuman saya juga ada pesan sih, cuman belum nyampe dari Peri Plus. Lalu sampingnya ada One Punch Man volume 1 sampai 7. Ini juga mau saya lengkapin karena sayangnya kalau gambar sebagus gambar Yusuke Murata tapi kertasnya kertas koran. Jadi saya mau lengkapin nanti ini One Punch Man. Lalu ada Opat Hunter volume 6, 8, 9, 11. Ini pengarangnya merupakan saudara kembar dari pengarang Naruto, yaitu Masashi Kishimoto ya, Seishi Kishimoto. Lalu sampingnya ada Zatch Bell volume 4, 5, 7, 10, 15. Lalu volume 21, 22
23 dan 25. Lalu di ujung sini ada Ref Master ya, volume 1 sampai 7. Lalu sampai di Perkyo volume 11, 12, 17, 26, 31 dan Omnibus 35, 36. Lalu ada Slam Dunk volume 10, Nanatsu no Taizai atau Seven Deadly Sins volume 2, Shonen Jump. Ini komik spesial ya, isinya chapter pertama dari beberapa komik, semacam majalah komik gitulah. Lalu ada Prince Tennis volume acaknya, ya nggak terlalu acak sih, agak berurutan, cuman masih ada yang terlangkahi. Lalu sampingnya ada Toriko volume 8, Wistar 19, Yakita Japan 1525 dan Iga Zexal 2. Kita ke kolom yang paling terakhir, paling bawah ya. Ya, kolom paling bawah ini isinya komik-komik yang berukuran jumbo ya, kayak Physic Nature dan sebagainya. Yang pertama sini ada Real volume 4 dan 6. Lalu ada Century Boys, 20th Century Boys Perfect Edition volume 1 dan 2. Ini masih lengkapin nanti, tapi ya perlahan aja sih. Lalu ada Monster Perfect Edition volume 1. Lalu ada Mujirushi juga, ini yang tadi, tapi ini yang versi Inggrisnya ya. Lalu ada All You Need Is Skill. Lalu ada Death Note Black Edition. Kalau ini kan tadi versi biasa normal, ini Black Editionnya. Sampai 6 doang karena satu buku ini isinya 2 volume ya. Sedangkan Death Note itu kan 12 volume, jadi ya cuma 6 volume tamat. Lalu ada Vinland Saga versi Kodansha Comic volume 1-2, ini hardcover. Lalu sampingnya ada Downfall karya Inio Asano. Ini semua karya Inio Asano ya. Ada Downfall, Solanin, dan Good Night Punpun volume 1 sampai 7 tamat. Lalu di sampingnya ada Dragon Ball Fish Big Edition volume 45 dan Dragon Ball Z volume Fish Big Edition volume 1, 2, 3, 4. Ini gue rencana sama lengkapin. Tinggal 8 volume. Itu bukan tinggal, yang namanya masih. Lalu sampingnya ada JoJo Bizarre Adventure volume 1, 2, 3 yang Phantom Blood. Ini part 1 lengkap ya. Tapi katanya mau diterbitin di Indonesia, makanya saya nggak lanjut lagi, saya tungguin yang versi Indonesia aja nanti. Lalu sampingnya ada ini komik Indonesia ya, H20 terbitan Koloni. Lalu sampingnya ada Tower, ini volume 1, 2, 3. Ini berasal dari komik majalah Reon ya, komik lokal ini, cukup seru juga sih ceritanya. Lalu mulai di sini tuh komik Bumi Langit. Yang pertama ada Virgo and the Sparkling 1, 2, 3, 4. Lalu ada Maza, Aquanus 1, 2, Godam Putih Hitam 1, 2, Shibuya Dragon Hantu Putih Hitam. Lalu sini ada Patriot 1, 2, Jaga Bumi 1, 2, 3, Mandala Golok Setan 1, Shibuya Dragon Hantu 1, 2, 3, Gundala Putra Petir, Gundala Sketsa, Gundala Putra Petir Master Edition 1, 2, ini hardcover. Kemudian sini 1, 2, 3 hardcover ya ini. Lalu sampingnya ada komik Legends from China, Three Kingdoms. Ini menceritakan tentang 3 kerajaan ya. Cuma ini uniknya nggak seperti komik, ini seperti buku sejarah. Karena mereka nggak cuma ada si komik, mereka juga ada kayak ini, semacam kata-katanya jadi kayak buku pelajaran. Makanya enak diikutin ya, jelas ceritanya. Bahkan walaupun saya nggak terlalu familiar dengan Three Kingdoms, saya tetap bisa ikutin ceritanya. Susah masukinnya. Akhirnya masuk juga, susah banget. Lalu di sampingnya masih lanjut, yaitu volume ini volume 1, 2, 3, 4, 5 dan ini volume 6, 7 nya. Saya belum baca yang volume 7, belum saya buka segelnya. Lalu sampingnya ada Reon Comic, ini majalah komik Indonesia ya, semacam Shonen Jump di Indonesia.
Nah, ini yang tadi saya perlihatkan, ini salah satu komik satuannya, cuman ada isinya di dalam sini. Ini komik Rayon volume 1 sampai 24 dan 35. Sampingnya ada beberapa komik Amerika Marvel. Acaknya ini saya dapatnya dulu pas lagi cuci gudang, makanya sambil acak aja yang menurut saya menarik. Sampingnya ada One Piece Magazine volume 5 dan 10. Ini volume 10 saya beli karena isinya ada komik tentang Ace ya, yang ini, makanya saya beli. Saya mau koleksi yang ada komik Ace nya. Lalu di sampingnya ada majalah V-Jump yang ini. Lalu ada Shonen Jump versi Inggris, versi Wismedia. Ada 4 majalah ya. Dan ada Shonen Jump versi Jepang asli. Rata-rata yang cover One Piece sih. Ada juga beberapa yang enggak, kayak ini misalnya chapter pertamanya Black Clover. Ini ada My Hero Academia. Ada chapter pertamanya Demon Slayer. Itu chapter pertamanya Promised Neverland. Selebihnya One Piece sih, karena memang saya penggemar One Piece. Ini rata-rata terbitan 2015, 2016, 2017 ya, jadi versi lama. Oke, saya rasa itu ya koleksi komik saya. Seperti saya bilang di pembuka tadi, jumlahnya kira-kira ada 2200-an. Saya nggak bisa ngitung secara detail. Banyak banget, belum lagi masa di gudang juga saya simpen yang nggak bisa saya keluarin. Oke. Ya, itu tadi video tentang koleksi manga saya sebagai penutup tahun 2020 ini. Nanti di tahun depan saya akan lebih sering membuat konten-konten, terutama konten tentang review komik ya, review komik berjudul. Saya rencana mau buat sih beberapa minggu yang lalu, cuman karena ada hambatan jadi belum terlaksana. Ya, nanti tunggu-tunggu aja konten-konten selanjutnya di channel ini. Dan selamat tahun baru untuk kita semua ya. Walaupun ini belum sih waktu saya bikin video ini. Tapi saya rencananya bakal upload ini pada tanggal 31. Jadi ya, selamat tahun baru 2021 nanti. Dan terima kasih telah menonton. Nantikan konten-konten selanjutnya di channel ini. Sampai jumpa dan bye-bye.